Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Kita harus tetap seluruhnya menjaga kesehatan agar materi-materi kita dapat berjalan dengan baik. Pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-21. Tetap kita memakai buku, yaitu Matematika kelas 7 Kemendikbud. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk melanjutkan materi kita, bisa kamu buka buku paket kita, yaitu halaman 232. Sekarang kita lihat di papan tulis, menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, ini kita mengerjakan pecahan, tetapi dalam bentuk aljabar. Untuk itu harus kita pahami materi yang sudah kita pelajari, mungkin juga di SD, yaitu mengenai pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, pembagian pecahan. Ya, prinsipnya tetap sama. Hanya bedanya kalau dalam bentuk aljabar dia memakai variabel. Sekarang perhatikan contohnya. Sederhanakanlah. Kalau kita lihat kata sederhanakanlah, itu berarti tetap kita menyelesaikan daripada contoh 1, 3/2A ditambah 2/2A. Pertama sekali yang harus kita cek adalah penyebutnya. Itulah syarat yang paling pertama dalam penyelesaian pecahan. Setelah kita cek penyebutnya, ternyata penyebutnya sama. Ketika sudah sama, kamu langsung bisa menjumlahkan pembilangnya. Jadi pertama sekali cek dulu penyebutnya. Kalau sudah sama, langsung jumlahkan penyebutnya, yaitu 3 tambah 2, 5/2A. Sekarang kita lanjut untuk soal B. 2A/3X dikurang 4/2X. Apa tadi syarat yang pertama? Yaitu kita cek penyebutnya. Ternyata ketika kita cek penyebutnya, kita perhatikan yang pertama penyebutnya 3X, yang kedua 2X. Ternyata di sini tidak sama penyebutnya. Kalau tidak sama, harus terlebih dahulu kita samakan. Itulah syarat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sekarang kita selesaikan. Berapakah penyebutnya agar 3X dan 2X ini menjadi satu penyebut yang sama? Kita ingat pelajaran yang lalu, yaitu mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, untuk 3X dan 2X. Otomatis kalau kamu lupa, kita perhatikan di sini. 3X. Kita lihat.
kelipatannya, yaitu 3x, 6x, lalu berapa? 9x, dan seterusnya. Kalau 2x, kelipatannya yaitu 2x, 4x, 6x, dan seterusnya. Sampai di sini kita sudah tahu, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 3x dan 2x adalah, kita perhatikan di sini, yaitu 6x. Maka 6x inilah yang menjadi penyebut daripada pengurangan soal contoh B. Kita lihat di sini, yaitu 6x. Maka kita isi pembilangnya. 6x dibagi 3x, yaitu 6 bagi 3, yaitu 2. X-nya dibagi X1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2, dikali 2A. Jadi di sini 2 kali 2A. Dikurang. Ini penyebutnya sama. 6x dibagi 2x, hasilnya berapa? Yaitu 3 kali pembilangnya, yaitu 4. Maka di sini kita lanjut. 2 dikali 2A, hasilnya 4A per 6x. Dikurang 3 kali 4, 12 per 6x. Kita lanjutkan lagi. Karena sudah sama penyebutnya, kita kurangkanlah pembilangnya. 4A dikurang 12. Ayo kita ingat pelajaran yang lalu. Dalam bentuk aljabar, pengurangan dapat diselesaikan apabila jenisnya sama. Kita cek di sini. Jenisnya tidak sama. Di sini 4A, ada variabelnya. Di sini bilangan konstan 12. Jadi 4A dikurang 12 tidak bisa kita kurangkan. Hasilnya tetap menjadi 4A dikurang 12 per 6x. Dari sini sudah selesai kita kerjakan. Tetapi ketika kita lihat masih bisa disederhanakan, kita harus menyederhanakannya. Ayo kita sederhanakan dulu pembilangnya. 4A dikurang 12. Kita cari dulu faktor persekutuan 4 dan 12. Berapa faktor persekutuannya? Yaitu 4 kali 4A dibagi 4, hasilnya A, kurang 12 bagi 4, hasilnya 3 per 6x. Sama dengan di sini kita sederhanakan. Yuk kita bagi 4 dengan 6. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2 dengan bilangan yang sama. Sehingga 4 dibagi 2, hasilnya 2 kali A kurang 3 per, ini kita bagi 2, 6x bagi 2, hasilnya 3x. Lanjut. Ini kita lihat bentuk distributif. 2 kali A, 2A, 2 kali negatif 3, negatif 6 per 3x. Sampai disitulah hasil pengurangan 2A per 3x dikurang 4 per 2x menghasilkan 2A kurang 6 per 3x.
Sekarang kita lanjut contoh 2. Sederhanakanlah 2A per 3B dikali 2B kurang 6 per 12A. Nah, ini harus kita sederhanakan. Artinya kita selesaikan. Untuk menyelesaikan pecahan dalam bentuk perkalian, tentu saja kamu masih ingat apa prinsipnya? Yaitu apa? Langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ayo kita kalikan pembilangnya, yaitu 2A dikali 2B dikurang 6 per penyebutnya 3B dikali 12A. Kita kalikan dulu bilangannya. 3 kali 12 36. B kali A sama dengan AB. Kita selesaikan. Kita lihat bentuk distributif. Kita kalikan. 2A dikali 2B. Hasilnya 4AB. Lalu 2A dikali negatif 6. Yaitu negatif 12A per 36 AB. Kita selesaikan. Kita cek apakah pembilangnya bisa dikurangkan. Nah, jadi setiap tahap harus kita cek. Ya, setiap tahap proses penyelesaiannya harus kita cek. Jangan asal dikurangkan aja, tetap kita ingat prinsip-prinsipnya. Di sini apa yang harus kita cek? Yaitu jenisnya. Di sini jenisnya AB. Pada suku yang kedua jenisnya A. Sehingga 4AB dikurang 12A tidak bisa dikurangkan karena beda jenisnya. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Kita coba untuk menyederhanakannya pada pembilang. Kita cari dulu faktor persekutuan 4 dan 12. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama di sini pembilangnya faktor persekutuan pada suku pertama ini yaitu 4, suku kedua 12. Berapa faktor persekutuannya? Yaitu 4. Kita lihat jenisnya. Pada suku pertama ada A. Suku kedua juga ada A. Maka faktor persekutuan A adalah A. Kita lihat suku pertama ada B. Suku kedua tidak ada B. Maka tidak bisa kita cari faktor persekutuan B. Sampai di sini buka kurung. Lalu kita bagikan 4AB dibagi 4A, hasilnya apa? B. Dikurang 12A dibagi 4A, hasilnya berapa? 3. Oke, kita lanjut. Per 36 AB. Dari sini baru bisa kita selesaikan. 4A dengan 36 AB sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama dan variabel yang sama, yaitu 4A. Ini kita bagi dengan 4A. Di sini juga 36 AB boleh dibagi dengan 4A. Ya, ini kita bagi dengan 4A sama. Sehingga hasilnya kita bagi ini 4A, hasilnya 1. B dikurang 3 per
36AB dibagi 4A. Perhatikan anak-anak. Bilangannya dulu. 36 dibagi 4, yaitu 9. AB dibagi A. Jadi A-nya yang kita bagikan. Hasilnya 1. Ya, hasilnya 1. B mau kita bagikan di sini tidak ada variabel B. Maka dia tetap. Nih. Kita lihat hasilnya. Ayo kita kalikan sifat distributif. 1 kali B, B. 1 kali negatif 3, yaitu negatif 3. Per 9 kali 1, yaitu 9, dikali B. Hasilnya 9B. Maka hasil daripada 2A per 3B dikali 2B kurang 6 per 12A, hasilnya sama dengan B kurang 3 per 9B. Sekarang kita perhatikan anak-anak, sampai hasil B dikurang 3 per 9B ini sudah cukup mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ada lagi penulisan, hanya penulisan dalam bentuk yang lain. Coba diperhatikan, yaitu kita pecah. B per 9B dikurang 3 per 9B. Ini dia penulisannya. Sampai di sini tadi Ibu bilang sudah benar, tapi penulisan bentuk lain boleh. Yaitu B per 9B dikurang 3 per 9B. Maka hasilnya, perhatikan di sini, B per 9B bisa sama-sama dibagi oleh B. Pembilangnya kita bagi B, penyebut kita bagi B. Maka hasilnya B dibagi B yaitu 1 per 9B dibagi B sama dengan 1/9 dikurang. Ayo kita lihat. Suku kedua 3 per 9B. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3 1 per 9B bagi 3 sama dengan 3B. Jadi boleh juga hasil dari 2A per 3B dikali 2B kurang 6 per 12A, hasilnya sama dengan 1 per 9 dikurang 1 per 3B. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh 3. Sederhanakanlah XY per Z dibagi X per YZ. Nah, kita tetap mengingat prinsip pembagian. Masih ingat kan pelajaran yang lalu? Di SD juga kita sudah pernah itu mengerjakan soal pecahan dalam bentuk pembagian. Prinsip itu tetap berlanjut di sini, tetap kita pakai. Ayo, kita kerjakan. Yaitu XY per Z kali, ini harus kita balik, yaitu YZ per X. Nah, inilah prinsipnya yang harus diingat. Sehingga kita kerjakan setelah kita rubah dari bentuk pembagian menjadi perkalian. Sampai di sini tetap kita lanjutkan, yaitu prinsip perkalian dalam pecahan. Apa itu? Kita lanjut, pembilang kali pembilang. Ayo, XY dikali YZ. Sekarang di sini kita supaya jangan pening, kita lihat satu persatu.
X mau kita kalikan dengan yang sejenis tidak ada. Ya, maka hasilnya tetap X. Y kita kalikan dengan Y di sini yang sejenis. Y dikali Y, hasilnya Y pangkat 2. Yaitu pangkatnya dijumlahkan. Itu pelajaran yang lalu. Z mau kita kalikan di sini pada suku pertama dengan suku kedua, Z-nya nggak ada. Maka kita langsung tulis itu Z. Sehingga XY dikali YZ hasilnya XY pangkat 2Z. Nah, itulah caranya. Jadi satu persatu kita kali supaya jangan bingung, ya. Tapi ingat, satu persatu itu yang sejenis variabelnya yang kita kalikan. Lanjut. Untuk penyebutnya, Z dikali X hasilnya XZ. Ya. Nanti ada yang bingung, kenapa Y kali X sama dengan XZ, enggak ZX? Itu harus kita ingat lagi. A kali B sama dengan B kali A. Nah, itu sama ya dalam perkalian. Itu harus diingat. Lanjut. X Y pangkat 2Z dibagi XZ. Mari kita bagikan yang sejenis. X bagi X 1 kali Z pangkat 2 mau di... Oh, perhatikan. Y pangkat 2 mau dibagikan Y di sini nggak ada. Berarti bagi 1. Y pangkat 2 dibagi 1 tidak ada. Hasilnya Y pangkat 2. Z dibagi Z. Z dibagi Z, hasilnya 1. Sehingga kita lanjutkan operasi perkaliannya. 1 dikali Y pangkat 2 hasilnya Y pangkat 2. Dikali 1 hasilnya Y pangkat 2. Sehingga XY per Z dibagi X per YZ sama dengan Y pangkat 2. Sekarang kita lihat, yaitu contoh keempat. Sebelum kita lanjutkan contoh keempat, jangan lupa like and subscribe, share dengan teman-temannya biar bisa saling belajar, ya. Ayo kita lihat. Sederhanakanlah 2 per A kurang 1 ditambah 4 per A tambah 2. Apa syarat pertama pada penjumlahan pecahan? Yaitu menyamakan penyebutnya. Ingat, yang pertama tadi penyebutnya apabila variabelnya sama, kamu selesaikan dengan mencari KPK. Tetapi kalau penyebutnya sudah berbeda, seperti contoh 4, A kurang 1 dengan A tambah 2. Ini harus kita pakai prinsip, perhatikan, yaitu A per B tambah C per D. Itu prinsipnya. Sama dengan di sini penyebutnya beda. Untuk menyamakannya kita kali B kali D, yaitu BD tambah sini juga BD penyebutnya dengan cara mengalikan. Lalu untuk mencari ini, yaitu pembilang, lanjut BD bagi B, hasilnya D, kalikan ke A. Atau ini langsung kita kali
A kali D. Terus ini AD. Tambah. Ini kita isi lagi. BD dibagi D, hasilnya B kali C, yaitu BC. Tahu ini langsung kita kalikan. Jadi harus diingat prinsip ini. Ketika B tidak sama dengan 0, D-nya pun tidak sama dengan 0. Ya. Jadi di sini B tidak sama 0, D juga tidak sama dengan 0. Gak boleh 0. Ya. Itu yang harus kamu ingat. Jadi ada dua dia cara. Ya, ketika variabel sama pakai KPK. Ketika variabel tidak sama, kita kalikan penyebutnya sehingga mendapatkan penyebut yang sama. Mari kita selesaikan. A kurang 1 dikali A tambah 2. Ayo, perhatikan. A kurang 1 kali A tambah 2. Sekali A dikali A kuadrat. A dikali positif 2, positif 2A. Lanjut. Negatif 1 kali A, negatif A. Negatif 1 kali positif 2, negatif 2. Kita selesaikan. Cek, adakah yang sejenis? Ternyata ada, yaitu 2A dengan negatif A. Kita selesaikan. A kuadrat positif 2A dikurang A, hasilnya berapa? A, yaitu 2 dikurang 1, hasilnya 1, jenisnya A. Kurang 2, bilangan konstan. Sehingga A kurang 1 kali A tambah 2 sama dengan A kuadrat tambah A kurang 2. Itulah sebagai penyebutnya di sini. Mari kita tulis A kuadrat tambah A kurang 2. Ini dia. Ya. Lalu di sini dengan penyebut yang sama. Itulah prinsip yang di atas ini. Harus kita ingat. Bagaimana mengisi pembilangnya? Kita lihat prinsipnya nih. Boleh BD dibagi B, hasilnya D dikali ke A, hasilnya AD atau A kali D. Ini juga begitu. Ini kalikan kemari. Yaitu 2 dikali A tambah 2. Itu bentuk distributif. Coba kita lihat. 2 dikali A tambah 2. 2 kali A, 2A. 2 kali positif 2, positif 4. Inilah hasilnya. 2A tambah 4. Kita lanjut mengisi pembilang pada suku yang kedua. Yuk kita kalikan. 4 dikali A kurang 1. 4 kali A, 4A. 4 kali negatif 1, negatif 4. Barulah kita lihat pembilang sudah selesai dikerjakan, penyebut juga sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya, kita jumlahkanlah pembilangnya. Kita lihat, adakah variabel yang sejenis? Ternyata ada. 2A ditambah 4A. 2A tambah 4A.
Hasilnya berapa? 6A. 4 positif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Per A kuadrat tambah A kurang 2. Sampai di sini pekerjaan sudah selesai. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Tetap semangat kita untuk belajar. Kalau merasa belum mantap, tetap kita lihat pelajaran-pelajaran yang sudah terdahulu, yang sudah saya terangkan. Jangan malas membuka pelajaran yang sudah berlalu. Karena itu kita semakin ingat, semakin mantap untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan kita bahas. Kita lihat, yaitu sederhanakanlah. 4A per 3X tambah 6 per 2X. Nomor B, X kuadrat Y pangkat 3 per 3Z bagi 18XY per 6. Nomor C, Y per 2 tambah X kurang 3 per 3Y. Nomor D, 3 per X tambah 2 kurang 5 per X kurang 3. Itulah tugasnya yang harus kamu selesaikan. Tetap semangat, fokus dalam mengikuti materi-materi pelajaran kita semua. Sekian dan terima kasih bagi yang tetap melaksanakan dengan tekun.